Halo sobat, selamat datang di channel Bebas TV Tanda Pagar. Kali ini saya akan mencoba membahas alur cerita dari film The Pawn yang rilis tahun 2020. Saya berharap kalian menyukai alur film ini, senang dengan cara saya menyampaikan alur dari film ini. Oke, nggak usah lama-lama, langsung saja kita masuk ke cerita. Film ini diawali dengan kemunculan dua orang penagih hutang yang sedang berjalan bersama-sama di jalanan Korea. Mereka adalah kakak beradik, yaitu Do Suk dan Jong Bae. Saat mereka berjalan, mereka bertemu dengan seorang wanita yang bernama Myung Ja yang sedang berjalan dengan anaknya. Myung Ja ini salah satu pelanggan mereka. Tapi Myung Ja sudah 2 bulan telat bayar hutang. Kemudian mereka mengejar Myung Ja. Myung Ja berusaha kabur tapi nggak berhasil. Setelah tertangkap, Myung Ja mengatakan dia pasti akan bayar, tapi tidak sekarang, karena suaminya baru meninggal, dan ekonomi juga masih seret. Tapi Do Suk nggak mau mendengar alasan Myung Ja. Do Suk langsung mengambil anak perempuan Myung Ja untuk dijadikan jaminan sampai Myung Ja menebusnya. Kemudian Myung berusaha pergi ke tempat orang-orang yang dia kenal untuk mencari pinjaman uang. Tapi karena dia imigran gelap, dia kesulitan mencari pinjaman. Setelah berusaha sangat keras, akhirnya Myung Ja berhasil dapat pinjaman. Kemudian Myung memberi kabar bahwa besok dia akan mengambil anaknya. Tapi ketika dia keluar rumah, dia tertangkap polisi. Keesokan harinya, Do Suk membawa anaknya Myung Ja ke kantor. Do Suk pun kena marah dari bosnya. Tapi Do Suk meyakinkan bosnya bahwa masalahnya akan segera selesai. Kemudian Do Suk mengajak anaknya Myung Ja untuk menemui Myung Ja seperti janjinya Myung Ja. Tapi setelah muter-muter, Myung Ja pun tak kunjung muncul. Ketika jalanan macet, anak Myung Ja kabur dari mobil. Sontak Do Suk dan Jong Bi pun mengejarnya. Tapi karena tidak ketemu, mereka memutuskan untuk pulang. Ketika sudah malam, anak Myung Ja pun memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Ketika sampai di rumah, ternyata di sana ada polisi. Setelah dia berhasil masuk ke rumah, ternyata ibunya tidak ada di rumah. Pagi harinya, anak Myung Ja memutuskan untuk pergi mencari ibunya. Sementara itu, Do Suk menemui Myung Ja di tahanan. Pengacaranya mengatakan bahwa Myung tidak akan dideportasi ke Cina sampai anaknya ketemu. Do Suk mengatakan pada Myung Ja bahwa anaknya baik-baik saja. Do Suk berbohong karena sebenarnya anak Myung sudah melarikan diri. Keesokan harinya, Do Suk mendatangi rumah Myung Ji untuk mencari Seng I, tapi dia hanya menemukan sepatunya saja. Malam harinya Seng I pun terus berjalan sendirian tanpa tujuan. Di tengah jalan, Seng I mau diculik oleh gelandangan. Kemudian Do Suk datang dan menghajarnya. Kemudian Seng I diajak pulang oleh Do Suk. Do Suk mengatakan bahwa ibunya sudah pergi meninggalkan Seng I, dan Do Suk berjanji akan mengasuhnya sampai ibunya datang menjemputnya. Selama tinggal di rumah Do Suk, Yeng I berusaha menjadi anak yang baik. Dia selalu membantu apapun yang dia bisa. Malam harinya, Do Suk dan Jong Bi mengajak anak Myung Ja yang bernama Seng I untuk jalan-jalan ke mall. Mereka di sana bersenang-senang, makan roti, nonton bioskop.
Pagi harinya Do Suk mengajak Seng Yi untuk bertemu dengan pamannya dari Cina. Ketika pamannya datang, Seng Yi sempat menolak ikut pamannya, karena Seng tidak mengenalnya. Kemudian Do Suk merayunya, Do Suk dan Seng Yi akan selalu berkomunikasi lewat alat komunikasi kecil yang ia berikan. Akhirnya Seng Yi pun mau ikut pamannya. Di lain hari, Do Suk merasa cemas, karena pesannya yang dikirim ke alat komunikasi kecil itu tidak pernah dibalas oleh Seng Yi. Akhirnya Do Suk mencari alamat pamannya Seng Yi. Setelah Do Suk bertemu dengan pamannya Seng Yi, dia baru tahu ternyata Seng dijual oleh pamannya ke sebuah tempat prostitusi. Sontak Do Suk pun marah. Malam harinya, Seng Yi mencoba menghubungi alat komunikasi kecilnya. Dia berharap akan ada yang mendengarnya dan menolong untuk bisa keluar dari tempat itu. Suatu hari ada tamu yang datang. Dalam keadaan mabuk, tamu itu melemparkan botol ke tembok, dan tak sengaja pecahannya mengenai pipinya Seng Yi. Seng Yi yang masih kecil pun menangis. Ketika di rumah, Do Suk membuka isi tas milik Seng Yi yang dia bawa dari rumah pamannya. Dia membaca pesan yang dikirim oleh Seng Yi. Do Suk langsung datang menyelamatkan Seng Yi. Setelah mendengar keributan, pemilik tempat itu pun keluar dan memergoki Do Suk yang mau membawa kabur Seng Yi. Perempuan itu pun marah dan minta tebusan yang mahal. Meski mahal, Do Suk tetap membayarnya. Keesokan harinya, Do Suk menjual mobilnya untuk membayar tebusan Seng Yi. Kemudian Do membawa Seng Yi berobat. Dokter menyarankan agar Seng Yi dioperasi. Meski mahal, Do Suk tetap melakukannya. Kemudian Do Suk mencoba memasukkan Seng Yi ke sekolah, tapi pihak sekolah menolak dengan alasan karena Seng Yi adalah imigran gelap. Seng Yi bisa diterima jika Do Suk menjadikannya anak angkat. Awalnya Seng Yi menolak, karena takut mengecewakan ibunya. Tapi setelah diberi penjelasan, akhirnya Seng Yi mau menerimanya. Akhirnya Do Suk mengangkat Seng Yi menjadi anak angkatnya. Do Suk merawatnya dengan sangat baik seperti anaknya sendiri. Sampai akhirnya Seng Yi tumbuh jadi wanita dewasa yang sangat cantik. Suatu hari Myung Ja sengaja datang ke Korea untuk melihat perkembangan Seng Yi. Dia datang ke sekolah Seng Yi. Ketika itu dia terkejut, karena ternyata yang merawat Seng Yi selama ini adalah Do Suk. Tak lama kemudian Do Suk mendapatkan telepon dari neneknya Seng Yi. Si nenek mengatakan bahwa saat ini Myung Ja sedang sakit berat dan ingin sekali bertemu putrinya. Kemudian Do Suk dan Seng Yi langsung terbang ke Cina untuk menemui Myung Ja. Di tengah jalan Seng Yi merasa canggung, karena sudah belasan tahun tidak bertemu ibunya. Setelah berjalan agak lama, kemudian mereka sampai di rumah Myung Ja, dan disambut oleh sang nenek. Ketika Seng Yi bertemu ibunya, mereka pun saling menangis bahagia. Kemudian Myung Ja menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Do Suk yang sudah merawat putrinya dengan sangat baik. Tapi kemudian Myung Ja mengaku bahwa sebenarnya ayah kandung Seng Yi masih hidup. Dan Myung Ja minta tolong lagi agar Seng Yi dipertemukan dengan ayahnya. Do Suk pun sempat marah, tapi karena sayangnya pada Seng Yi, dia pun menuruti permintaan Myung Ja.
Setibanya di Korea, Seng I tak sengaja melihat sepatu ayah angkatnya yang sudah rusak. Seng I pun bekerja paruh waktu untuk membelikan sepatu untuk ayah angkatnya. Sementara itu, meski kondisinya sedang kurang sehat, Do-suk terus mencari keberadaan ayah kandung Seng I. Betapa mengejutkannya, setelah ketemu, ternyata ayah kandung Seng I sudah menikah lagi. Setelah mempertemukan Seng I dengan ayahnya, Do-suk pun pergi dengan hati pasrah hancur melepaskan Seng I. Kemudian hal yang tak terduga terjadi. Do-suk yang merasa sudah kehilangan Seng I, tiba-tiba dapat telepon dari Seng I. Seng I memanggilnya ayah Do-suk, dan Seng I minta dijemput. Dengan perasaan yang sangat bahagia, Do-suk pun langsung berangkat untuk menjemput Seng I dengan membawakan CD player milik Seng I. Ketika di jalan, tiba-tiba pandangan Do-suk buram, kepala Do-suk pusing, dan akhirnya Do-suk terjatuh. Setelah kejadian itu, Do-suk pun hilang bak di telan bumi. 10 tahun kemudian, Seng I menjadi wanita yang sukses. Ketika Seng I sedang bekerja, Jong-bi menelpon. Jong-bi mengatakan bahwa dia sudah mendapatkan kabar tentang keberadaan Do-suk. Tapi setelah dicek, ternyata yang mereka temui bukan Do-suk ayah angkatnya Seng I, melainkan orang lain yang namanya sama dengan Do-suk. Kemudian ketika di jalan Seng I ingat sesuatu. Bisa saja Do-suk menggunakan nama Seng Bo sebagai identitasnya. Kemudian mereka mendapatkan kabar tentang Seng Bo. Dia ada di sebuah klinik rawat inap di daerah Yongin. Setelah Seng I dan Jong-bi sampai di sana, dokter mengatakan bahwa Do-suk kecelakaan karena penyakit otaknya yang kambuh. Dan Do-suk jadi amnesia. Agar ingatan Do-suk kembali, Seng I mencoba menceritakan masa kecilnya. Dan memberinya sepatu yang telah Seng I beli. Di akhir ceritanya, akhirnya Seng I pun menikah dengan didampingi Do-suk yang sudah agak pulih. Mereka hidup bersama, dan cerita ini pun selesai. Pelajaran yang bisa kita petik adalah, hubungan saudara itu bisa terjadi di mana saja dan dengan siapa saja. Selama kita tulus dalam hubungan, maka tentu hal itu akan berbuah kebahagiaan. Terima kasih sudah melihat film ini. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa untuk dibantu klik tombol like dan subscribe-nya ya, agar channel ini selalu bisa menghibur kalian semua. Terima kasih.